Kalau kita ngomongin hukum Islam, apa sih yang pertama kali muncul di benak Anda? Kaku, hitam putih, nggak bisa diubah sama sekali? Nah, siap-siap ya, karena di pembahasan kali ini, kita akan bongkar anggapan itu. Ternyata di baliknya ada sistem yang, wow, jauh lebih dinamis dan fleksibel dari yang mungkin kita bayangkan. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba bayangin deh, gimana kalau kerangka hukum yang sering kita anggap mutlak dan kaku itu, ternyata punya ruang gerak yang luas banget untuk interpretasi, untuk adaptasi. Penasaran kan? Yuk kita bedah lebih dalam. Perjalanan kita ini dimulainya dari pertanyaan yang super fundamental. Beneran deh, ini penting banget. Al-Quran yang kita baca sekarang, apakah itu 100% sama persis dengan wahyu yang turun pertama kali? Atau jangan-jangan ada bagian yang, katakanlah, dibuang pas proses penyusunannya? Ini nih titik awalnya. Nah, ini dia bagian yang menarik banget soal prosesnya. Jadi keaslian Al-Quran itu nggak bergantung sama satu naskah doang, yang bisa aja kan hilang atau rusak. Bukan. Justru keasliannya itu dijamin lewat proses verifikasi silang yang super ketat dari ingatannya ratusan penghafal. Jadi kalau ada versi yang nggak cocok, yang nggak dikonfirmasi sama ingatan kolektif ini, yaitu yang disingkirkan. Tujuannya buat menjaga kemurnian teks utamanya. Keren ya prosesnya? Dari proses kompilasi tadi, kita bisa tarik kesimpulan penting loh. Gini deh, kalau sumber utamanya aja butuh verifikasi dari begitu banyak orang, artinya apa? Artinya, dari awal banget, hukum Islam itu nggak dirancang buat sekedar dibaca plek-ketiplek dari satu buku aja. Ada sistem yang jauh lebih kompleks di baliknya. Oke, jadi gimana kerangkanya? Gampangnya, ada 3 pilar utama. Yang pertama, jelas Al-Quran, firman yang absolut. Kedua, ada hadis, yaitu semua perkataan dan perbuatan Nabi. Nah, yang ketiga ini nih kuncinya, namanya tafsir. Terus, tafsir itu apaan sih? Anggap aja tafsir itu kayak seni menafsirkan. Jadi, para ulama itu nggak cuma baca teksnya, tapi mereka juga menyelami konteks sejarahnya, gimana nuansa bahasanya, bahkan hubungannya dengan ayat-ayat lain. Nah, inilah mesinnya. Mesin yang bikin hukum Islam itu bisa terus relevan dan beradaptasi, nggak peduli zaman dan tempatnya. Nah, ini poin yang krusial banget. Tafsir itu pada dasarnya subjektif. Tapi tunggu dulu, subjektif di sini bukan berarti kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah fitur utamanya. Karena subjektif inilah, para ahli bisa sampai pada kesimpulan yang beda-beda, tapi sama-sama valid. Semua tergantung sudut pandang dan metodologi yang mereka pakai. Dan contoh ini nunjukin dengan jelas banget. Kita ambil kasus soal pakaian wanita. Dari satu ayat yang sama loh, ayat tentang perintah menutup aurat, bisa muncul 2 tafsir yang beda. Di satu sisi, ada Ibnu Mas'ud yang berpendapat kalau yang biasa terlihat itu ya cuma mata. Inilah dasar dari pemakaian nikab. Tapi di sisi lain, ada Ibnu Abbas yang menafsirkannya sebagai wajah dan telapak tangan. Dan tebak apa? Dua-duanya diakui dan sama-sama valid. Luar biasa kan? Oke, tadi kan kita ngomongin teori penafsiran ya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih teori-teori ini bisa jadi aturan nyata? Aturan yang dipraktikkan sama miliaran muslim di seluruh dunia setiap hari. Yuk kita lihat. Nah, di sini kita harus bedain 2 hal penting. Ada yang namanya fatwa, ada yang namanya mazhab. Biar gampang bayangin aja gini, fatwa itu sehelai daun. Dia spesifik, cuma buat satu kasus aja. Sementara mazhab itu pohonnya, kerangka berpikir yang besar, metodologi yang komprehensif, tempat di mana banyak daun fatwa bisa tumbuh. Dan satu lagi, fatwa itu nggak cuma soal boleh atau dilarang loh. Nggak sesimpel itu. Ada 5 kategori, sebuah spektrum. Mulai dari wajib yang harus dikerjain, sunnah yang dianjurkan, mubah yang ya netral aja, makruh yang sebaiknya dihindari, sampai haram yang mutlak dilarang. Ini nunjukin kalau sistemnya itu penuh nuansa, nggak cuma hitam putih. Terus apa artinya semua ini di dunia nyata? Artinya ada fleksibilitas. Contohnya gini, seorang muslim di Indonesia bisa aja loh ngikutin fatwa dari seorang ulama di Mesir. Kenapa? Ya karena mungkin menurut dia, fatwa itu lebih pas, lebih relevan sama situasinya.
Ini ngasih otonomi yang luar biasa besar buat individu kan? Tapi tunggu dulu, sistem yang fleksibel dan sangat bergantung sama interpretasi manusia ini pasti ada risikonya kan? Nah, ini pertanyaan kritisnya. Gimana kalau fleksibilitas ini malah disalahgunakan, apalagi kalau udah masuk ranah politik? Disinilah kita harus melihat perbedaannya secara jeli. Yang ideal itu adalah agamaisasi politik. Maksudnya apa? Prinsip-prinsip agama kayak keadilan, integritas, itu dipakai untuk membimbing politik jadi lebih baik. Nah, yang bahaya itu kebalikannya, politisasi agama. Ini kondisi di mana agama cuma jadi alat, jadi stempel buat melegitimasi kekuasaan dan mencapai tujuan politik semata. Jadi kesimpulannya gimana? Kita punya sebuah sistem hukum yang sumbernya ilahi, tapi untuk bisa hidup dan diterapkan, dia butuh banget akal manusia, butuh interpretasi kita. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di mana sih batasnya? Batas antara kepatuhan kita pada teks suci dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang dianugerahi akal untuk berpikir.